Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nama saya Dr. Gigi Ahmad Sofian Hidayat SP Pros. Saya peserta pelatihan pengawas angkatan ketiga yang dilaksanakan di BPDSM Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Penguji Profesor Dr. Zainuddin SD MPD, Coach Dr. Haji Agus Sakti Rambe MPD, dan mentor Dr. Gigi Mariani MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan inovasi rancangan aksi perubahan saya yang berjudul aplikasi pelayanan rawat jalan, disingkat Si Pelajar, di Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu. Adapun latar belakang, kita mengetahui semua bahwa rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Juga kita mengetahui bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan saat ini. Dan kita juga mengetahui bahwa sistem informasi yang baik dapat mendukung alur kerja klinis dengan berbagai cara yang akan memberikan kontribusi untuk merawat pasien yang lebih baik. Kita mengetahui juga kadang kesadaran masyarakat tentang keteraturan dan ketertiban untuk antri masih jauh dari sempurna. Rumah sakit yang memiliki banyak pasien dengan sistem pendaftaran yang masih manual, maka akan terjadi penumpukan pasien yang akan dilayani. Kemudian, dalam proses pasien menunggu giliran ini, terkadang ada pasien yang menderita penyakit yang tidak mungkin untuk duduk terlalu lama. Kondisi di atas dan digabung dengan kondisi Rumah Sakit Umum Pancur Batu dengan memiliki keterbatasan ruang tunggu dan fasilitas tempat duduk yang kurang, yang akan menyebabkan terganggunya pelayanan yang akan dilakukan. Rumah Sakit Umum Pancur Batu, kita ketahui bahwa jam pelayanan pendaftaran dan pemeriksaan polis spesialis dimulai pada jam 8 pagi sampai jam 13 siang. Terkadang pasien ataupun keluarga pasien terpaksa harus datang pagi untuk pendaftaran, dan terkadang tidak langsung pelayanan pemeriksaan dimulai. Dan apabila banyak pasien datang, maka akan terjadi penumpukan dan harus menunggu lama dari pagi kadang sampai siang untuk mendapatkan pelayanan. Dan terkadang pun ada pasien yang karena lama menunggu, mereka lalu pulang. Ada beberapa di antaranya harus datang pagi hanya untuk mendaftar. Kemudian siangnya harus datang kembali untuk pemeriksaan, sehingga cukup membuat repot pasien dan keluarga karena harus datang 2 kali. Adapun tujuan dari aksi perubahan ini adalah memberikan pelayanan secara terstruktur dan kemudahan prosedur pelayanan yang akan meningkatkan kenyamanan pasien, juga meningkatkan efisiensi kerja dari sistem pelayanan pendaftaran digital yang inovatif. Dan kemudian manfaat yang akan didapat adalah yang pertama, terjadinya penataan sistem pendaftaran poli rawat jalan yang mudah dan efisien. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan poli rawat jalan dengan berkurangnya waktu tunggu pelayanan poli rawat jalan. Yang terakhir, menurunkan dan menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di area poli rawat jalan untuk kenyamanan pasien. Ini profil kinerja organisasi struktur Rumah Sakit Umum Pancur Batu, dan ini foto Rumah Sakit Umum Pancur Batu. Tugas pokok dan fungsi dari kasih pelayanan antara lain adalah pertama, menyusun bahan kebijakan teknis pada lingkup pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. Kemudian menyusun bahan hubungan kerjasama terkait pelayanan medis dan instansi lain baik pemerintah dan swasta. Kemudian menyusun bahan pelaksanaan kegiatan lingkup pelayanan medis dan penunjang medis. Kemudian mengkoordinasi pengawasan pengendalian dan evaluasi terkait seksi pelayanan medis. Kondisi yang terjadi pada saat ini di Rumah Sakit Umum Pancur Batu dan faktor penyebabnya. Yang pertama, kondisi poli rawat jalan masih bergabung dengan apotik, rekam medis, dan promosi kesehatan atau promkes. Kemudian kondisi ruangan yang sudah rusak, serta kondisi dari ruang tunggu pasien yang kurang luas dan tempat duduk yang terbatas.
Kemudian belum adanya mesin untuk nomor antrian atau aplikasi yang online untuk mendapat waktu dan nomor antrian. Kemudian kurangnya informasi pada pasien dan masyarakat, yaitu tidak adanya template brosur atau reklame kepada masyarakat yang banyak tentang keberadaan fasilitas rumah sakit. Ini ada beberapa gambar tentang kondisi rumah sakit dan pasien yang antri, terbatasan tempat duduk, dan sempitnya ruangan dan ruangan yang harusnya sudah mulai direhab. Kondisi yang diharapkan dari internal yang pertama adalah kondisi rumah sakit yang siap dalam fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian tersedianya fasilitas antrian dalam bentuk mesin antrian ataupun aplikasi. Kemudian kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan dan penggunaan dengan baik dari era transformasi digital 2022. Sementara itu, yang kami harapkan dari kondisi eksternal adalah yang pertama, kepuasan pasien ataupun masyarakat akan pelayanan rumah sakit. Kemudian terpercaya dan diakui secara nasional bahkan internasional di bidang pelayanan prima, didukung oleh sumber daya manusia dan peralatan yang memadai dan canggih, serta memiliki teknologi informasi yang modern. Berikut adalah rencana tahapan aksi jangka pendek saya, yang kemudian rencana tahapan aksi jangka menengah, dan yang ketiga rencana tahapan aksi jangka panjang. Ini merupakan tim kreatif dan jejaring kerja saya, dan kemudian yang terakhir ini ada manajemen mutu. Untuk pencapaian target jangka pendek yang telah ditetapkan, diperlukan strategi komunikasi khusus yang melibatkan mentor, coach, tim efektif, dan project leader, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai sarana komunikasi. Untuk target jangka menengah dan panjang, dalam aksi perubahan ini akan dilaksanakan secara konsisten dengan pengembangan dan penyempurnaan si pelajar tersebut, sehingga tujuan dari perbaikan pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pancur Batu dapat tercapai. Sebagai penutup, keberhasilan si pelajar di Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu sangat ditentukan dari kemampuan memobilisasi dukungan dari seluruh pegawai di rumah sakit. Selain kemampuan manajerial, kepemimpinan serta strategi komunikasi yang baik, diperlukan juga keputusan yang terarah dan terukur dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.